selamat datang di podcast Deg-Degan. Perkenalkan, saya Hayomi dan hari ini kita akan bahas seputar Stripes is the new cool. Maka dari itu kita sudah kedatangan Andre Panaga di sini sebagai celebrity fashion stylist dan fashion content creator. Nah, dia hari ini akan kasih kita pencerahan nih seputar fashion, especially about stripes. Hai Andre, selamat datang di podcast kami. Apa kabar Andre? Kabar baik, thank you so much sudah undang aku ke Deg-Degan ini. Excited banget untuk datang ke sini. Oke, ini boleh nggak sih perkenalkan diri lagi kali ya ke teman-teman semua? Halo teman-teman semua di rumah yang nonton podcast Deg-Degan, salam kenal, aku Andre. Ya. Nggak apa-apa, biasa, udah biasa. Sorry lah. Sering terjadi di kota-kota besar. Ini tumben kainnya, biasa mejanya yang aku balik gitu. Salam kenal. Aku Andre Panaga. Aku celebrity fashion stylist. Aku juga merupakan seorang fashion content creator. Jadi kalau yang tahu aku dan nontonin konten-konten aku, mungkin tahu aku kerjainnya gimana hari-harinya ya. Iya, kamu juga nontonin aku kan? Aku fans beneran. Jadi sebenarnya deg-degan nih sekarang wawancara kamu. Deg-degan real deg-degan ya. Deg-degan banget. Tapi udah tahu aslinya karena sebelum udah ngobrol jadi biasa aja. BTW kita hari ini kan bakal ngobrolin tentang fashion nih, spesifiknya soal stripes fashion ya. Oke. Nih aku mau nanya, kalau dari kamu sendiri sebenarnya stripes fashion tuh maknanya apa sih? Oke. Kalau buat aku ya, stripes itu sebenarnya melambangkan dinamis. Oke, Aku suka kalau misalkan lagi bingung pakai apa, biasanya aku pilih stripes. Aku mau pakai kapan aja, di era apa aja, itu kayaknya stripes tuh masuk terus. Tuh, menurut aku sih gitu. Itu make sense sih. Ya kan? Make sense banget ya. Tapi itu kan dari kamu sendiri nih ya. Kalau dari sejarah kemunculan stripes yang kamu tahu tuh gimana sih? Stripes pertama kali itu menjadi masuk ke dunia fashion, itu yang nge-trainin Coco Chanel. Oh, Chanel. Chanel. Jadi dia bikin stripes yang horizontal. Ya? Oh, yang kayak cewek-cewek Prancis ya? Iya, nah berangkatnya dari si cewek-cewek Prancis itu. Oh, I see. Terus dari situ akhirnya banyak desainer-desainer lain yang terinspirasi juga untuk bikin stripes. Dan kalau boleh sebut brand? Boleh? Boleh nggak sebut brand? Boleh sebut brand nggak? Boleh nggak? Inisial. Oke, jadi kalau kamu tahu sportswear, inisialnya A. Oh, belakangnya S, depannya tengahnya D. Iya, benar ya. Adimas. Iya. Nah, tahu. Itu dia aja menjadikan stripes tuh signature-nya dia, cirinya dia gitu. Tapi kalau ditarik lebih jauh lagi, stripes yang berdasarkan history gitu, dipakainya sebelumnya sama sailor, sama pelaut, bener. Popeye, the Sailor Man. Dia kan ada garis-garisnya kan? Iya, ada. Nah, berangkatnya dari situ dulu. Iya, I see. Nah, kalau itu kan tadi stripes keseluruhan ya. Kalau dari segi warna nih, kira-kira gimana sih yang paling mencolok? Misalkan kalau navy sama hitam gitu kayaknya kurang kelihatan ya. Jadi kalau yang paling mencolok tuh apa? Kayak gini kali ya? Kalau menurut aku nih ya, Yomi, stripes yang warnanya paling mencolok itu harus kita ingat-ingat dulu. Dari aku lupa juga tadi ngasih tahu soal history stripes, tapi nggak secara universal, tapi secara di Indonesia aja, secara lokal aja. Nah, kalau di Indonesia aja ya atau lokalnya aja, kalau kita ngomongin fashion kan pasti berangkatnya dari wastra kan, kain-kain tradisional kan. Nah, motif stripes ini itu tuh udah banyak banget diaplikasikan di kain-kain wastranya Indonesia. Bahkan contohnya apa tuh? Banyak motif-motif dari kain wastra ini yang berangkatnya memang dari stripes dulu motifnya. Seperti salah satu kain yang usianya tertua juga di Indonesia itu kain jenis lurik. Oh iya, dan merakyat banget tuh ya biasanya kalau lurik. Kamu tahu kan lurik yang garis-garis stripes itu kan? Nah, biasanya dipakai abdi dalam. Abdi dalam bener, berangkat dari Pulau Jawa kan, dia asalnya si stripes itu, si lurik itu. Nah, menurut aku kain lurik yang warnanya paling apa sih tadi bahasanya? Mencolok. Paling mencolok, yang paling mencolok itu itu kain lurik yang motifnya adalah motif Tuluh Watu. Iya. Oh, kayaknya pernah denger tapi nggak pernah denger. Ini yang Pak Ganjar dikasih sama Pak Jokowi.
Oh iya, itu patternnya Tuluwatu. Oh iya, itu kayaknya yang boleh pakai kayak cuma orang-orang tertentu deh. Tapi iya, itu ya. Jadi itu lambang pemimpin, lambang kebijaksanaan. Makanya diteruskan dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar gitu. Nah menurut aku tadi jawab pertanyaan kamu paling mencolok ya, lupa banget dari itu bahasa mencolok. Soalnya aku biasanya Inggris. Biasa mencolok apa tuh? Kalau Inggrisnya mencolok emang apa? Mencolok itu ngetes. Ngetes. Ya lanjut, kalau paling mencolok itu adalah hitam dan putih. Karena kontras kan. Satunya gelap banget, satunya terang banget. Jadi begitu dipadu-padankan menjadi suatu pattern yang menurut aku ngasih looks yang seger sih. Itu tadi kan udah dari segi budaya ya. Budaya dulunya gimana. Kalau menurut pandangan anak-anak nowadays itu stripes gimana sih? Karena nggak bisa dipungkirin mereka ya yang menentukan tuh sekarang yang lagi in apa sih gitu kan? Oke, jadi kalau menurut kami ya, yang sekarang lagi in itu sebenarnya kalau kamu lihat ya, itu Y2K. Fashionnya balik lagi ke era 2000-an. Oh iya, zaman Britney Spears. Itu tidak menggambarkan atau tidak pukul rata semua anak-anak zaman sekarang itu gayanya Y2K. Mungkin kita bisa bilang kalau misalkan di Y2K fashion. Kalau baju tuh yang t-shirt yang stripes tuh nanti ditimpa lagi sama gambar gambar tuh lagi ngetrend juga. Nah, tapi kadang juga ya di era yang acak kaldut fashionnya ya, bener-bener dicampur-campur, tumplak-tumplak gitu ya. Fashion stripes tuh menjadi salah satu jalan keluar yang klasik yang oke loh sebenarnya. Jadi kalau kita udah pusing banget semua fashionnya kayaknya tumplak-tumplak. Nah, salah satu jalan keluar yang oke banget untuk ngasih visual yang pleasing sebenarnya bisa lewat stripes. Sekarang udah banyak juga anak muda yang akhirnya daripada gue terlalu effort, gue pakai stripes aja karena stripes nggak membosankan tapi juga nggak ngasih kesan terlalu effort juga. Gitu. Oke, sip. Nah, kalau efek dari segi efek, ada nggak sih efek langsung dari memakai stripe misalkan lebih langsing, lebih malam atau makin besar badannya atau gimana? Sebenarnya ini mitos di fashion ya, yang orang-orang yang udah pada tahu juga nih, udah ditanemin di dalam otaknya teman-teman juga. Kalau misalkan stripes-nya vertikal itu bikin kita kelihatan kurus. Kalau misalnya stripes-nya horizontal bikin akan kelihatan badan lebih besar gitu, lebih berisi gitu. Sadly itu mitos. Itu mitos. Oke. Jadi kayaknya emang tersugesti aja karena pakai baju itu jadi pede aja, kelihatannya tinggi gitu. Sadly itu mitos karena semua baju tuh nggak bisa dipukul rata. Kalau stripes-nya lurus ke bawah, otomatis orang akan kelihatan tinggi gitu. Kan pasti stripes-nya ada macam-macamnya lagi. Yang lurus ke bawah yang jarak antar stripes-nya berapa senti gitu. Oh, itu juga berpengaruh ya? Meters juga, atau yang warnanya gimana. Atau yang misalnya stripes-nya ada juga yang double stripes, ada yang rapat-rapat, atau ada yang stripes secara cuttingan baju, itu juga meters juga. Gitu. I see. Make sense. Nah, tadi kan berdasarkan sejarah stripes, balik lagi boleh ya ke sejarah ya? Boleh. Sebentar. Nah, itu yang ngebuat tren baju ini terus berkembang dan terus ada itu sebenarnya apa sih? Nah, yang kayak tadi aku bilang, stripes itu pattern atau motif yang tidak terlalu bold, tapi tidak juga membuat itu basic. Makanya kita sebut itu klasik gitu. Sesuatu yang klasik itu biasanya timeless, bisa diaplikasikan di mana aja. Nah, kalau dari komunitas fashion sendiri nih atau pemerhati fashion, itu ada nggak sih langkah atau action yang pas gitu untuk melestarikan stripes gitu, atau rekomendasi deh cara pakai stripes yang bener gimana biar nggak dinyinyirin gitu yang ngasih kan? Ini gimana, atau pakai stripes nggak baju aja, mungkin jadi shawl atau jadi apa gitu? Mungkin selama ini kita taunya stripes bisa cuma dipakai di baju ataupun celana. Mungkin bisa di aksesoris kepala seperti headband, atau mungkin yang lagi in juga bisa dipakai di sepatu atau di sneakers, atau bisa di luxury bag kita kasih motif stripes, atau misalnya di aksesoris lainnya seperti jam tangan atau apa gitu. Karena aksen-aksen di baju, aksen dikit aja gitu ya. Neck scarf juga bisa, tas juga bisa. Oh iya, tas ya. Banyak sih. Hari ini jadi dapat insights banyak banget soal fashion, especially about stripes. Nanti aku juga bisa lebih pede lagi ke depannya pakai baju stripes. Jadi tadi tahu kan jadinya mitra itu cuma mitos. Bener. Jadi nggak bener tuh kalau baju stripes ke samping bikin kelihatan lebih besar. Jadi
Thank you banget untuk hari ini dan buat teman-teman semua juga. Semoga obrolan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa Stripe is the new cool, Andre. Iya dong. Bye-bye teman-teman semua. Pamit dulu ya. Bye-bye.